Bismillahirrahmanirrahim. Alimul Hakim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa sahbi wal ali. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang sangat besar. Masih diberikan Allah taala nikmat yang sangat banyak. Di antaranya nikmat Islam dan nikmat iman. Begitu juga dengan nikmat taufik dan hidayah. Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, baik itu salat, baik itu sedekah, terutama puasa di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan tentang puasa, di mana sekarang yang akan dibahas adalah sesuatu yang berkaitan dengan makruhat, sesuatu yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Karena ibarat kata puasa kita itu seperti gelas kaca atau seperti sebuah telur, mungkin ibarat tahu telur intalu, ibarat sebuah intalu atau telur. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga gelas kaca atau telur ini tetap apa? Tetap utuh, tetap bagus. Jangan sampai retak, apalagi pecah. Nah, kalau pecah kan berarti batal. Kalau retak ini apa? Kalau retak ini mungkin mengerjakan sesuatu yang makruh, mengerjakan sesuatu yang apa? Yang tidak membatalkan puasanya pada batal, tapi makruh bagi orang yang berpuasa. Jadi ibarat kata puasa kita ini kalau boleh diibaratkan seperti telur atau seperti gelas kaca. Bagaimana caranya kita supaya menjaganya dari apa? Dari pecah, dari keretakan. Menjaga dari pecah yaitu dengan cara meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan. Menjaga dari keretakan yaitu dengan cara meninggalkan sesuatu yang makruh. Nanti ada lagi pembahasan tentang sesuatu yang bisa menyempurnakan pahala puasa. Jadi ibaratnya kalau sesuatu yang membatalkan ditinggalkan, sesuatu yang makruh ditinggalkan, itu sudah bagus. Tapi alangkah bagusnya lagi ibarat motor itu ini dipoles dengan hal sunnah. Tapi nanti itu pembahasannya. Insyaallah yang sudah dibahas oleh Ustaz. Jadi qala al-mu'allif hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Makruhatis shaum, hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Samaniyatun, ada 8. Jadi ada 8 hal yang hukumnya makruh ketika puasa, makruh dikerjakan ketika seseorang berpuasa. Artinya apa? Artinya kalau memang tegawi, memang dikerjakan, ada batal puasanya. Ada batal puasanya. Tapi di alangkah baiknya ditinggalkan. Puasanya tidak batal, tapi alangkah baiknya ditinggalkan. Awalan yang pertama adalah al-'alqu ay madruhu biduni ayan fasila minhu syai'un ila jawfi wa illa shara mufdira. Yang pertama adalah al-'alqu. Apa itu alqu? Alqu itulah madruhu, yaitu mengunyah sesuatu, biduni ayan fasila minhu syai'un, tanpa ada yang terpisah atau ketika mengunyah itu tanpa ada yang terpotong atau terpisah dari sesuatu tersebut yang masuk ke dalam pencernaan kita. Jadi ibarat itu ini orang mengunyah apa? Mengunyah terserah jadi
mengunyah apa, misalkan kayak apa menginang lah, menginang tuh dimunyah, nah, menginang. Tapi kan ada takut kalau menginang tuh, kayak menginang kalau tahu menginang atau apa kadang-kadang yang dipakai orang tua itu dimunyah. Tapi kan ada yang masuk, ada yang ditelan, nah, ada batal puasanya. Tapi mau ditabuk ini mengunyah apa aja ini, mengunyah tahu ya ini, tapi ditelan batal puasa. Jadi kalau mengunyah sesuatu, kalau sebagian orang itu ini ada permen kayak permen karet. Di Arab itu ada permen karet, tapi kan tidak rasanya. Permen karet, tapi kan tidak rasanya. Jadi untuk apa itu? Untuk dikunyah aja. Nah, supaya ada, biasanya itu dipakai oleh supir atau apa, supaya ada ngantuk nih, kunyah aja. Tapi kan ada ditakut. Nah, biasanya dipakai oleh supir, misalkan supir supaya ada ngantuk apa? Dibawa mengunyah apa? Mengunyah kayak permen karet yang tidak rasanya. Nah, tapi kan ada ditelan. Selama ada ditelan, ada batal puasanya. Tapi makruh. Tapi kalau ditabuk ini betul jelas. Wa illa shol. Nah, kalau ditelan hukumnya jadi mengunyah sesuatu ada apa? Mengunyah sesuatu yang apa? Yang ibaratnya kada sampai ditelan itu ada masalah. Yang punya biasanya kalau orang itu kayak kalau dia kan sebagian supir itu ada yang punya kayak permen karet. Permen karet yang ada rasa itu punya. Jika Bapak puasanya tidak batal selama ada yang tertelan, sedikit pun tidak ada yang tertelan. Tapi kalau ada sedikit aja yang tertelan maka batal puasa. Kan apa nyurnya kan kadang-kadang ditelan nih. Biasanya apa namanya? Kalau ditelan ini nyurnya selama liur yang di dalam nih kailah. Kalau masalah liur selama liur kepada keluar dari mulut itu kan batal sampai bibir, sampai ngabang bibir gitu. Ini kan permennya itu apa ya? Itu kan ada rasanya. Tapi kan rumah permennya kalau takut kalau Liur ini taruh bukan masalah. Liur ini taruh bukan masalah karena masih di dalam. Kecuali sedikit ya ada. Kalau sampai ada sedikit ya yang terpisah dari barat yang dikunyah tadi itu sedikitnya terpisah mungkin, atau kayak permen karet itu memang bawaannya itu dari permen karet atau bawa apa saja itu sesuatu yang agak basah, nah itu bisa membatalkan. Tapi kalau kering ini tidak masalah. Yang pertama sesuatu yang dimakruhkan selama tidak ada yang ditelan. Yang kedua hal yang makruh yang dilakukan oleh orang puasa artinya lebih bagus ditinggalkan, lebih afdal ditinggalkan adalah dauqut ta'am biduni hajah ma'a adami wusuli syai'in ila jauh. Mencicipi makanan ini maksudnya mencicipi rasa dari makanan atau masakan biduni hajatin tanpa ada keperluan ma'a adami wusuli syai'in ila jauh, beserta tidak ada yang sampai dari makanan tersebut ke dalam parut, yang artinya ada ditelan. Jadi mencicipi makanan, mencicipi maksudnya mencicipi rasa ini. Kayak aku merasai aja gitu, merasai aja sampiring habis ya, merasai gitu ya. Ini merasai makanan. Biasanya kalau ibu-ibu tahu, ibu kalau masak, nah kalau masak itu tahu, diambil sedikit misalkan kayak kuahnya itu ditaruh di lidah, kan indera perasa lidah ini, taruh di lidah dikit, kayak kan taruh di lidah, ketahuan rasanya langsung dimuntahin, langsung diludahkan, itu kada batal. Karena kalau yang masuk rasa ada masalah, tapi kalau yang masuk itu adalah yang kuah tadi, jadi biasanya kalau ibu-ibu tuh paham, apalagi yang mau jualan, itu biasanya dia ambil sedikit, kayak kuah tuh dianak dibilang bagaimana, karena kan lidah ini indera perasa. Tahu rasanya, sudah pas langsung diludahkan. Nah, hal tersebut mencicipi dari rasa makanan itu hukumnya makruh. Bagi siapa yang makruh? Bagi yang tidak berkepentingan. Misalkan kita kalau ingin melihat mama atau melihat melihat ini dia memasak, merasa itu kita ada kepentingan, makruh hukumnya. Tapi kalau orang yang berjualan atau misalkan ibu rumah tangga, kan masalah ini.
ada masalah. Selama yang ibaratnya kan ada buahnya tadi, ada kayak buahnya sedikit gitu, itu jangan ditelan. Selama ada ditelan, ditaruh di lidah. Biasanya kalau orang yang pengalaman yang jualan bulan puasa tahu, merasa dikit ya, lain mau merasain ayamnya hamuk kalau dirasain gitu, orang merasain dagingnya sudah nyaman dari yang lain, merasa kuah, merasa mencicipi rasa ya, ambil sedikit, anggap kata taruh di lidah sedikit, habis itu dimudahkan kepada bapak. Bagi siapa yang ada bapak? Bagi orang yang bagi orang yang tidak berkepentingan hukumnya makruh. Kayak misalnya kayak latihan, jualan kadang gitu, makruh hukumnya. Tapi kalau bagi orang yang punya kepentingan, punya hajat seperti ibu-ibu atau yang jualan laki-laki tapi berjualan, misalkan sudah berjualan apa, berjualan gangan, puasa yang apa ini, jualan apa, ada bapak mencicipi rasa. Yang dicicipi itu rasanya ini, mencicipi rasanya sedikit dan habis itu langsung diludahkan, jangan ditelan. Kalau ditelan jangan sebatal ini. Jadi merasai kan bapak, merasai mencicipi rasa. Itu yang kedua. Yang ketiga yang makruh hukumnya, artinya tidak membatalkan puasa tapi makruh dijauhi adalah al-ihtijamu wa huwa ikhrajud dami fayukrahu khurujan minal khilaf wa li'annahu yurithu du'fa. Yang ketiga adalah ihtijam. Apa itu ihtijam? Ihtijam wa huwa ikhrajud dam, mengeluarkan darah. Biar kita tuh berbekam. Fayukrahu, maka hukumnya makruh khurujan minal khilaf, karena untuk menghindari khilaf. Karena menurut Imam Syafi'i yang kita ikuti, bekam hukumnya ada batal. Kita tengah hari siang puasa ini berbekam, batal ada puasa kita, ada batal. Tapi menurut imam lain, menurut madhab lain, batal hukumnya berbekam. Jadi untuk menghindari supaya ada daya memadamkan puasa kita batal, supaya tidak ada yang bilang bahwasanya puasa kita batal, menghindari perbedaan pendapat ini, alangkah baiknya berbekam ditinggalkan ketika siang hari. Jadi, kalau berbekam juga kan pas siang hari, karena apa ini? Karena batal puasanya. Selama artinya apa? Tidak melaksanakan sesuatu yang membatalkan. Ada masalah berbekam, tapi makruh. Artinya puasanya kadang batal, tapi makruh. Yang pertama karena untuk menghindari supaya tidak ada yang bilang, ulama yang bilang bahwasanya puasa kita batal. Kemudian juga li'annahu yurithud du'fa, karena berbekam itu bisa yurithud du'fa, menyebabkan jadi lemah. Menyebabkan jadi lemas ya, kalau biasanya harus berbekam lemas ini. Nah itu takutnya pas puasa ini sudah bawaan lemas dulu dibawa berbekam, kalau tidak siup begini lah, kalau tidak siup. Jadi berbekam hukumnya apa? Hukumnya batal nggak puasa kalau berbekam? Tapi makruh. Alangkah baiknya kalau ditinggalkan. Kalau diundur berbekamnya habis tarawih, ada berbekam ini tarawih berbekam. Wa inna ma yukrahu lahul hijamatu, dan wa kama tukrahu lahul hijamatu, dan sebagaimana dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk melaksanakan atau untuk melakukan bekam, yukrahu ayyahjima ghairahu, maka makruh juga bagi orang lain untuk membekamkan. Artinya orang yang dibekam hukumnya makruh, yang membekamkan hukumnya makruh. Betul kan puasanya? Kan betul, tapi makruh hukumnya. Artinya alangkah baiknya kalau ditinggalkan, pas siang harinya ditinggalkan. Kalau malamnya tak masalah ya. Siang hari itu orang berbuka. Yang keempat, di antara hal yang dimakruhkan ketika puasa adalah majul ma'i ba'dal iftar. Majul ma'i ba'dal iftar ay ikhrajuhu minal fam, mengeluarkan air atau ujar kita tuh kayak berkumur-kumur setelah berbuka, langsung berkumur-kumur setelah berbuka, itu hukumnya makruh. Jadi misalkan kita berbuka, hanya belum kurma, langsung berkumur-kumur, atau langsung sudah gigi malah.
langsung sikat gigi, itu hukumnya makruh. Karena hukum makruh, fayadhabu ma bihi min barakatis shaum. Karena itu bisa menyebabkan hilangnya berkah atau keberkahan puasa. Karena dikatakan didapat oleh Rasulullah di dalam hadis apa? La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil muslim. Bau mulutnya orang yang puasa, kata Rasulullah, itu lebih wangi, lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak wangi misik. Jadi kata Rasulullah di dalam hadis Rasulullah menjelaskan seperti itu. Jadi makruh hukumnya kalau kita menghilangkan bau mulut ketika bekas puasa. Makanya itu kalau mau sikat gigi sebelum subuh disikat gigi nggak apa-apa ini. Sebelum subuh sikat gigi. Karena kalau sikat gigi nanti dibahas lagi setelah ini sikat gigi. Bagaimana hukumnya sikat gigi tengah hari, siang hari, sore? Hukumnya ada yang bilang makruh karena menghilangkan bau mulut orang puasa. Orang puasa kan ada bau mulutnya ini. Nah bau mulutnya itu yang menyebabkan bau mulut itu adalah apa? Puasa. Yang mana puasa tersebut adalah ibadah karena Allah. Dan sebenarnya bau mulut tersebut walaupun di dunia baunya ada enak, tapi di sisi Allah Taala itu lebih wangi daripada bau minyak wangi misik. Tapi jangan gue mentang-mentang harum di sisi Allah Taala lah. Ini tidak kawan ini apa ngarannya muka potong cium makan kawan bau misik. Jangan gue ini. Jadi seperti itu. Jadi setelah buka itu jangan langsung umur langsung biar kita itu menghilangkan baunya bau mulut itu. Jadi dibiarkan nanti kalau mau isya mau tarawih terus seperti atau sudah lewat waktu beberapa saat. Tapi jangan langsung itu makruh. Kemudian yang kelima adalah al-ghuslu bil intimasi, mandi dengan cara berandam. Kita di sini soal ada mandi berandam. Mana ada ada berandam ini nggak berandam di belakang ya. Mandi dengan cara berendam. Walau kan al-ghuslu wajiban, sekalipun mandinya mandi wajib. Jadi misalkan ini orang yang rumahnya di pinggir sungai, di pinggir kali, boleh pada waktu puasa mandi berendam. Ini ada apa? Asal ada yang masuk, asal ada air yang masuk ke dalam rongga. Ini misalkan berendam seleher berendam masakan ini. Asal ada air yang masuk ke dalam rongga, tapi hukumnya makruh. Sekalipun mandinya mandi wajib. Orang harus junub kan bulan puasa kok. Nah ini masalah junub. Apakah orang yang puasa itu ketika junub batal puasanya? Kalau junubnya karena mimpi, karena masalah karena mimpi atau karena melihat selama ada diapa-apai. Tapi kalau diapa-apai bisa batal ini. Paham dia kalau diapa-apai bisa batalkan. Tapi kalau ada diapa-apai ini misalkan karena mimpi maka ada masalah. Tapi hati-hati mandinya ini. Mandinya hati-hati. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam rongga mulut, ke dalam hidung. Kemudian jadi tadi mandi dengan cara berendam itu hukumnya batal enggak? Karena ada batal. Selama ada yang masuk. Tapi hukumnya makruh. Alangkah baiknya ditinggalkan. Yang keenam di antara hal yang dimakruhkan adalah as-siwak, bersiwak atau sikat gigi. Kapan dimakruhkan bersiwak atau sikat gigi? Ba'da zawali, setelah tengah hari. Setelah tengah hari ini habis zuhur bersikat gigi, hukumnya makruh. Habis zuhur sikat gigi ini misalkan mau jalan habis zuhur, misalkan kemana mau pasar atau merasa tidak enak mulut ini karena paginya ada sikat gigi, terus sikat gigi subuh, sikat gigi terus sikat gigi habis zuhur, hukumnya apa? Makruh. Kenapa makruh? Karena menghilangkan bau mulut tadi juga menyebabkan hilangnya bau mulut orang puasa. Menyebabkan hilangnya bau mulut orang puasa yang mana bau mulut tersebut itu lebih baik di sisi Allah, sebagaimana dijelaskan Rasulullah, lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak wangi. Ya, meskipun harus sikat gigi. Karena takutnya juga kalau sikat gigi habis zuhur, takutnya ada air yang masuk, ada air yang tertelan.
Di alangkah baiknya sudah tinggi sebelum apa? Sebelum adzan subuh itu sudah tinggi. Di sahur langsung begitu. Di sahur langsung sudah tinggi. Jadi makruh. Habis zuhur makruh. Kemudian waqtar Imam Nawawi ada al-karahah. Dan Imam Nawawi memberikan pendapat yang lain bahwasanya habis zuhur kada makruh dari sini. Kenapa habis zuhur kada makruh? Karena bau mulut yang muncul, bau mulut orang puasa yang muncul habis zuhur itu bukan karena puasa, bukan karena apa? Orang itu kan biasanya muncul bau mulut itu ini karena apa? Karena lawas berdiam, lawas kada makan apa-apa. Nah, orang puasa kan 14 jam atau 13 jam kada makan apa-apa, banyak diam, itu menimbulkan bau mulut. Tapi kalau habis zuhur masih belum bukan karena apa? Bukan karena lama diamnya atau lama puasanya, tapi karena bau apa? Bau makanan masih habis zuhur. Kata Imam Nawawi, hadis asar yang sangat makruh. Hadis asar sangat makruh. Karena hadis asar itu biasanya kalau sudah mulut itu bau, itu memang karena disebabkan puasa. Jadi kalau habis zuhur kata Imam Nawawi mau sudah tinggi tidak masalah, selama ada yang masuk. Tapi kalau kata ulama yang lain, habis zuhur pun hukumnya makruh sudah tinggi. Karena menghilangkan bau mulut daripada bau mulut tersebut sangat apa namanya sebuah keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Jadi dianjurkan kalau mau sejak tinggi sebelum adzan subuh. Kemudian yang ketujuh, kasratus syab'i wan naumi. Banyak, artinya makan banyak, kenyang, terlalu kenyang, wan naumi, dan banyak tidur. Karena bulan puasa kan syahrus saum, bulan puasa, lain syahrun naum, lain bulan tidur. Syahrus saum, ya saum lawan naum ini beda-beda aja. Saum artinya puasa, naum artinya guring. Bulan puasa ini Ramadan syahrus saum, Ramadan bulannya puasa, lain Ramadan syahrun naum, Ramadan bulan guring ini lain. Karena ada apa namanya sebagian orang yang puasa mulai habis sahur, mulai habis subuh guring sampai zuhur, bangun jam 2 sampai zuhur, habis itu guring lagi sampai asar lagi, bangun asar supaya 4 rakaat ataupun apa, atau kadang asarnya jam 5 lagi sudah langsung ke puasa ini yang benar jadi puasa kamar bahasa ini. Jadi sahabat apa pernah ada yang nyambat ini, ada yang nyambat pagi, ada dulu tapi nyambat kayak itu pagi, cuma ada yang nyambat apa? Kamu kayak itu disapu tahu aja mungkin, tapi tahu ini puasa mungkin buru, tapi ini terkadang ini ada yang nyambat kayak itu. Tapi terkadang ini misalkan tengah hari lah atau jam 9 jam 10, terkadang ujar salah satu ulama, tidur itu bisa menjadi solusi untuk supaya puasa kita ada hilang pahalanya. Kenapa? Kadang kita kalau ini jam 9 jam 10 atau jam 10 itu ada hujan membuka TV, daripada buka TV lebih baik guring, daripada buka TV lebih baik tidur. Orang tidur pasti kadang berapa? Kadang ini kadang melakukan dosa kan? Orang guring kan melakukan dosa. Orang guring kan melakukan dosa. Tapi kalau orang melihat TV, tetap terlihat apa? Nang kada pantas ketika puasa. Nah itu bisa apa? Puasanya kada batal, tapi pahalanya hancur. Makanya terkadang menjadi salah satu ulama, tidur itu bisa menjadi solusi. Ya kenapa? Supaya meninggalkan maksiat ketika puasa. Tapi jangan dititik di situ ini. Tidur solusi supaya kada maksiat ya. Supaya pahala puasa pada batal aku guring seharian. Ya awal ini subuh guring, habis subuh guring, habis asar guring gitu. Nah kalau tetap apa namanya alangkah bagusnya bulan puasa tetap diisi dengan amal-amalan soleh, artinya lebih giat. Tapi seandainya misalkan gatal tangan anak nonton TV atau anak melihat di YouTube lihat apa. Kalau memang seperti itu lebih baik tidur, bawa solusinya. Nonton TV sejam bisa jadi lihat yang macam-macam ini. Lebih baik guring sejam ini. Guring kan nyaman ini. Kadang berdosa, ada melakukan maksiat. Kadang tidur bisa menjadi solusi untuk meninggalkan maksiat. Nah bahaya ini kalau terlihat yang macam-macam kita yang puasa ini. Jangankan yang halal, jangankan yang haram. Yang halal aja melihat syahwat bisa batal pahala puasanya.
Kan ujar Rasulullah ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Artinya pahala puasanya hilang, puasanya kada batal tapi pahalanya hilang. Di antaranya apa? Memandang sesuatu yang halal bagi kita tapi dengan syahwat. Memandang halal dia, memandang ini dia haram akan haram. Tapi kalau memandang dengan syahwat bisa apa? Bisa batal pahala puasanya. Puasanya kada batal, artinya dia tak wajib mengqadha, tapi pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Apalagi melihat di TV, daripada nonton TV sejam lebih baik dibawa tidur solusi mungkin. Dan mengurangi makan banyak, mengurangi terlalu kenyang, Karena apa? Karena bulan puasa ini di antara hikmah puasa adalah supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita orang fakir yang makan sehari sekali, makan sehari 2 kali gitu. Jadi dikurangi ini, bersihin. Maka ada takut kita ini, tapi kalau puasa kita pandangan ini, misalkan orang kita lihat apa buka puasa beda nyaman, kita lihat apa, misalkan orang menahan ini. Kemudian di antara yang dilakukan lagi adalah al-qawlu fi ma la ya'ni, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Artinya apa? Sesuatu yang kada pantas lah ini. Ibarat kita tuh bulan puasa ini, misalkan kalau kenakan hanum atau kenakan muda ini bulan puasa sehariannya apa di muka HP-nya main ya, atau seharian misalkan duduk di warung panderan nontawan ini mulai zuhur ya, kalau ini mulai zuhur sampai asar panderan ya, apa kan panderan, nah itu apa makruh. Kemudian yang terakhir yang dimakruhkan bagi orang yang puasa adalah tanawul syahwat al-mubahah al-masmumat awil mubsirat awil masmu'at. Jadi melakukan sesuatu yang mubah seperti apa? Seperti memakai minyak wangi atau apapun itu, mendengarkan sesuatu ibaratnya kayak orang tuh kayak anak misalkan kenakan anu lah mendengarkan musik atau apa yang terlalu berlebihan, itu bisa mengurangi pahala puasa. Artinya itu sesuatu yang makruh, puasanya kada batal, tapi kalau berlebihan bisa mengurangi pahala puasa. Jadi tadi ada 8 hal yang bisa mengurangi pahala puasa, yang bisa membuat puasa kita kada sempurna, itu karena hukumnya makruh. Yang pertama adalah mengunyah sesuatu tanpa ada yang masuk ke dalam mulut, ada yang masuk ke dalam pencernaan, ini mengunyah sesuatu. Yang kedua, merasai atau mencicipi rasa dari makanan, tapi dengan syarat habis dicicipi langsung dilepek atau langsung dimudahkan. Dan makruh bagi orang yang tidak berkepentingan, artinya kalau orang yang jualan tidak ada masalah. Yang ketiga, berbekam dan membekam orang ketika siang hari selama puasa, itu hukumnya makruh, puasanya kada batal tapi hukumnya makruh. Yang keempat, ketika baru berbuka langsung berkumur-kumur sikat gigi, karena apa? Menghilangkan bau, itu makruh hukumnya. Yang kelima, sikat gigi ketika tengah hari atau bersiwak tengah hari, itu hukumnya makruh, apalagi habis asar sangat makruh. Yang ketujuh, terlalu kenyang atau banyak tidur. Yang kedelapan tadi adalah melakukan sesuatu atau memakai sesuatu yang mubah yang dibolehkan oleh agama tapi berlebihan, makanya dakwah terlalu berlebihan dan lain sebagainya, itu makruh. Kemudian mubtilatus shaumi, hal yang membatalkan puasa, membahas sedikit. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya di antara hal yang membatalkan puasa, karena kalau pada tahu ini takutnya terjauhi. Kalau kita tidak tahu hal yang membatalkan puasa, takutnya kita kerjakan tanpa kita sadari, puasa kita batal dan kita menyangkanya puasa kita sah. Jadi ada beberapa banyak hal yang membatalkan puasa. Sebagiannya sudah dibahas, di antaranya adalah murtad, alhamdulillah dan dalil. Ini murtad, orang lagi puasa tiba-tiba keluar dari agama Islam, ketika itu juga batal pahala puasanya. Yang kedua adalah haid dan nifas, jelas perempuan di tengah-tengah puasa tiba-tiba keluar darah haid dan nifas, maka batal puasanya walaupun kurang 1 menit dari waktu berbuka, batal puasanya langsung. Yang ketiga, gila sekalipun sebentar. Nah, kalau gila di siang hari batal, kalau gila di malam hari tidak masalah. Di
Ya, tidak ada masalah bagi puasanya, masalah bagi yang gila gitu. Yang keempat, nah ini membahas satu aja dari hal yang dibatalkan karena selanjutnya nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya sekali lagi. Jadi di antara yang membatalkan puasa adalah al-ihma wa sukru, itu pingsan dan mabuk. Pingsan dan mabuk itu bisa membatalkan puasa. Pingsan dan mabuk, idza amma jami'an nahari, kalau pingsannya itu atau mabuknya itu dari apa? Kebanyakan dari apa? Seharian kita puasa ini berapa jam nih? Dari jam 4 lah, berapanya sampai jam setengah jam tanam 4, 5, 6, 7. Pokoknya anggap 13 jam 14 jam 14 ya? 13 jam setengah. Nah misalkan dari 13 jam setengah ini kebanyakannya pingsan, artinya 10 jam, 11 jam, 12 jam pingsan, atau bahkan kalau pingsan seharian dari apa? Dari habis buka, dari habis sahur ini, habis bersubuh sampai hampir pingsan orang ini. Ini maka apa? Batal puasanya. Batal puasanya. Kalau seharian pingsan ini atau mabuk seharian, ini dikira apa di dalam kulkas pilihan sekalinya apa benda tapai ini, benda tapai minum bagi tapai mabuk, maka batal puasanya. Wa amma idza afaqa lahdatan wahidatan sahha shaumuhu. Tapi kalau pada seharian full, maksudnya tadi seharian full lah. Kalau pingsannya seharian full, mabuknya satu hari full. Mabuknya ini setelah apa? Mabuk ini kan ada yang berdosa, ada yang kada. Kalau yang berdosa itu jelas karena apa? Mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Kalau yang kada berdosa itu kada sengaja, ibaratnya mabuknya itu karena kada sengaja, ada tamu pada hal ini memabukkan terus dikonsumsi. Nah ini. Kalau misalkan orang tersebut pingsan dari pagi pingsan ini sampai buka, itu jelas kada sah puasanya walaupun sudah niat. Orang mabuk dari subuh sampai buka puasa maghrib jelas kada sah puasanya. Tapi tidak apa kalau dan amma tidak apa walau lahdzatan wahidatan. Tapi kalau dia sadar sebentar saja, misalkan tengah hari, misalnya ampun ya Pak, orang pingsan tadi ini tengah hari terbangun. Kemana aku jadi pingsan kan pingsan apa sadar sebentar, habis itu pingsan lagi ini sah puasanya. Sah puasanya wa huwal mu'tamad inda Rabbih, dan itu yang mu'tamad menurut Imam Nawawi. Jadi kalau seharian orang pingsan ini dari sahur, dari habis subuh pingsan sampai mau buka pingsan, kalau dia sempat bangun walaupun sebentar sah puasanya. Kita orang pingsan ini bangun sekali ini siang atau pingsan pulang umat. Kalau pas puasa Ramadan janaknya apa ini? Hari panas pada di jalan masih mudik dari masjid sekalinya beraung bubur di jalan siuk gitu bisa dia Pak, ada masalah artinya kan misalnya itu dari tengah hari ada masalah. Tiba-tiba siang hari ini bubur sini dikira apa sekalinya kelaparan udah keringat bersahur. Jadi di antara hal yang membatalkan puasa adalah pingsan dan mabuk. Nah, karena menghilangkan akal gitu. Dan dengan catatan pingsan bangun siang hari bangun supaya sah puasanya. Kenapa aja pingsan sebentar gitu? Suruh pingsan orang. Jadi di antara hal yang membatalkan adalah pingsan dan mabuk kalau seharian full. Kalau bangun sebentar aja dia bangun sah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afwa wal ghina fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna al-'ilma wal 'amal wa ihfazna min as-sayyi wal zalal. Allahumma a'inna 'ala al-qiyam bi huquqi Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa jami'a a'malina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
barakallahu fikum.